Cek, cek. Oke. Ya, kali ini bagian terakhir ya ini soal jawab. Kita akan membahas sebenarnya masih ada dua Q&A sih. Yang chapter 6 sampai chapter 5 dan sampai chapter 8. Tapi ya sudahlah, nanti dilihat dulu. Oke, kita akan membahas sampel sheet 3 dari lecture Advanced Quantum Field Theory oleh David Skinner. Kita membahas perturbation theory dan sedikit simetri, tapi sebenarnya paling banyak perturbation theory. Oke, let's get started. First question. Consider a scalar field phi with potential phi equal setengah m square phi square plus per 6 mu epsilon per 2 k mu phi pangkat 3 in dimension t equal 6 minus epsilon, where epsilon itu suatu angka yang sangat kecil ya. Here mu is an arbitrary mass scale introduced so that the coupling G mu is dimensionless. Draw and loop one point interaction graph which contributes to the propagator at order G square. Jadi di sini kita lihat bahwa interaksinya itu kubik ya, 1/6 mu pangkat epsilon per 2 K mu pi pangkat 3. Nah ini interaksinya kubik, berarti vertexnya hanya dia pasti trilek. Berarti propagator yang one loop yang bisa dibentuk itu bentuknya kayak gini. Jadi tiap vertexnya ini trilek ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya sudah, ini one particle interaction, one loop, one particle interaction graph. Dan karena vertexnya 2, berarti tiap vertexnya ini nanti akan ada kontribusi G. Jadi kalau ada 2 vertex, berarti G square. Yang B, using dimensional regularization so that the divergent part of the corresponding integral for the six-dimensional theory is. Oke, sebelumnya kita ubah dulu si ininya menjadi untuk dimensi D. Kita perumum ini untuk dimensi D. Jadi kita harus tahu dulu si phi ini dimensinya berapa untuk dimensi D. Jadi kita punya aksi S phi itu sama dengan setengah partial phi square minus V minus setengah M square phi square minus setengah 1/6. Nah, kita udah kemarin udah tahu kalau phi itu punya dimensi D minus 2/2 ya. Dan keseluruhan total ini dimensinya harus D. Berarti 3 D per 2 minus D minus 2/2 ditambah dimensi G ditambah mu sama dengan D. Dan G-nya kita pengen dimensionless, jadi ini enggak ada.
Jadi ini ini delta D, delta mu. Ini pindah ke sana. Delta mu sama dengan D minus 3 D per 2 per 2. Atau berarti D per 2 minus 3D plus 6. Itu berarti 6 minus 2D per 2. Itu 3 minus D. Itu harusnya ada yang salah. Harusnya 6 minus D. Karena mu pangkat delta G pi pangkat 3. Atau ini salah ya. Coba kita cek lagi. Ini harus D jadi 2 phi tambah 1 itu harus sama dengan D. Phi sama dengan D per 2 minus 1. Benar D per 2 per D minus 2 per 2. 3 D minus 2 per 2. Oh ini 2 ya. Karena ini putih-putihnya disamain. Berarti hasilnya 6 minus D per 2. Ya, jadi ini pangkatnya adalah 6 minus D per 2 kalau dimensinya D. Oke, sekarang kita hitung loopnya. Ini menggunakan Feynman rule seperti biasa. Eksternal momentumnya misalkan K, sehingga di sini P dan di sini P plus K, di sini K. Dan kalau kita hitung berarti vertexnya memberikan kontribusi mu 6 minus D G square dikali integral D pangkat DK per 2B pangkat D seper ini dari propagator scalar seperti biasa 1 per momentum kuadrat tambah massa kuadrat P plus K kuadrat plus M kuadrat. Ya tinggal kita hitung ini. Kemudian kita pakai Feynman trick seperti biasa. Oh, ada setengahnya karena simetri dari si one loop diagram kita. Kita pakai Feynman trick di mana super AB bisa menjadi integral 0 sampai 1 x per x plus 1 min xb kuadrat. Sininya saja.
Mana Feynman matrix? Jadi ini kita anggap A, ini kita anggap B. Sehingga kita punya setengah integralnya saja yang kita ini dulu yang kita ubah. Ini menjadi integral 0 sampai 1 dx per P plus K square plus M square dikali X ditambah 1 min X P square plus M square kuadrat. Kemudian kita buka kuadratnya sehingga menjadi P square plus 2PK plus K square plus M square X ditambah 1 min X P square plus M square kuadrat. Kemudian kita lihat ada yang bisa dicoret, yaitu ini P square dan ini M square dan M square. Jadi ini hilang. Sisanya berarti adalah integral 0 sampai 1 dx per 2pkx plus xk kuadrat plus p kuadrat plus m kuadrat ya. Kuadrat. Dan kita mau mengkuadratkan sempurna. Berarti ini jadi dx per p plus xk kuadrat plus m kuadrat plus xk kuadrat min x kuadrat k kuadrat atau jadi integral 0 sampai 1 dx per p plus xk kuadrat plus m kuadrat plus x1 min xk kuadrat kuadrat. Ya, seperti yang di persamaan 5.18 yang paling bawah. Kemudian kita definisikan ini sebagai delta. Dan kita geser P-nya itu sebagai atau P plus XK ini sebagai P. Sehingga integral kita menjadi setengah mu pangkat 6 minus D C square integral DDP per 2Pi pangkat D per P kuadrat plus delta kuadrat. Dan kita substitusikan U itu sama dengan delta per P kuadrat plus delta. Sehingga P kuadrat, sebelum itu mungkin integralnya kita ganti menjadi integral spherical dulu. Ini menjadi setengah mu 6 minus D C square volume S pangkat D minus 1 per 2Pi pangkat D. Ini 2Pi pangkat D dari sini. Kemudian saya mau ganti dia menjadi integral koordinat spherical. Jadi ini jadi P D minus 1 dP.
Jadi integral d dp itu sama dengan all s d minus 1 integral d pangkat p minus p pangkat d minus 1 dp ya. Kali seper p kuadrat plus delta kuadrat. Kemudian kita mau ubah ini jadi dp square biar lebih mudah integralkannya. Jadi saya ambil 1p dari sini. Saya kasihkan ke sini. Kalau saya ambil 1 berarti ini jadi p pangkat d min 2 dp square ya. Jadi dp square kan sama dengan 2 pdp. Jadi saya butuh pdp dikali 2. Berarti saya minjem setengah di sini. Saya minjem 2. Jadi kita harus kali setengah. Oke, seper p kuadrat plus delta kuadrat. Kemudian ini biar lebih bagus, saya kali kuadratin sehingga yang ini saya bagi 2. Ini d per 2 minus 1. Integral setengah dp square kali seper p kuadrat plus delta kuadrat. Nah, volume S d pangkat min 1 itu S d pangkat min 1 itu sama dengan 2 dikali P pangkat D per 2 per gamma D per 2. Kalau saya tidak salah, let's check. Nah, ini ya. Persamaan 5.31. Kita substitusikan itu sehingga yang depan kita jadi setengah mu pangkat 6 minus D G square, volumenya jadi 2P pangkat D per 2. Yang pangkat D per 2 itu P-nya saja ya. Per 2P pangkat D gamma D per 2. Setengahnya saya coret sama 2 yang ada di depan P. Kemudian ini jadi setengah mu. Mu pangkat 6 minus D G square. P pangkat D per 2-nya saya coret sama P pangkat D. Sehingga jadi seper 2 pangkat D P pangkat D per 2. Nah, 2 pangkat D kan 4 pangkat D per 2 ya. Sehingga semua ini bisa jadi 4 kali P pangkat D per 2. 4 P pangkat D per 2 gamma D per 2 integral P square D per 2 minus 1 dP square per P square plus delta square. Nah, sekarang kita ready untuk melakukan substitusi. U sama dengan delta per P square plus delta. Kita substitusikan, kita arrange dulu P square plus delta sama dengan delta pangkat mi pangkat delta kali mi pangkat min 1. Kita turunkan dP square, delta diturunkan, dia nggak bergantung dengan P, deltanya bisa keluar, U pangkat min 1 diturunkan jadi min 1, U pangkat min 2, DU ya. Sehingga dP square jadi ini, P square plus delta jadi ini, P square jadi delta U pangkat min 1 min delta, delta keluar, U pangkat min 1 min 1, jadi seper U min 1, 1 min U per U, delta kali 1 min U kali U pangkat min 1 ya. Ini P square. Jadi kita ready, kita substitusikan semua itu ke sini. P square berarti jadinya ini delta 1 min U pangkat U min 1.
Berarti ini jadi delta pangkat D per 2. 1 min U pangkat D. D per 2 min 1. Pangkatnya min 1. D per 2 min 1. 1 min U pangkat D per 2 min 1. U-nya karena di sini pangkat min 1, jadi kita balik. Jadi U pangkat 1 min D per 2. DP square. Kita substitusikan jadi ini. Min 1. Berarti di sini ada min setengah. U pangkat 6 min D. G square seper 4 P pangkat D per 2. Seper gamma D per 2. DP square. Jadi delta U pangkat min 2 DU. Per P square plus delta square. P square plus delta jadi delta kali U pangkat min 1 ya. Square jadinya delta square U pangkat min 2. U pangkat min 2 coret. Delta coret sama delta 1 ini. Kemudian ini delta ini ubah ini jadi delta D per 2 minus 2. Sisanya itu semua udah udah hilang ya. Oh wait, sebentar. Ya, seems good. Bentar. Ini masih ada integral dx-nya, saya lupa. Yang belum diintegralkan terhadap x ya. Jadi di sini ada integral dx. Oke. Kemudian kita pakai persamaan 5.33 untuk mengubah 1 minus U pangkat 1 minus D per 2 DU menjadi beta function atau beberapa gamma function yang seperti ini. Jadi U pangkat 6 minus D C square 1 per 4 P pangkat. Ini ada minusnya ya. D per 2 gamma D per 2 integral dx delta D per 2 minus 2 integral DU. Integral DU-nya udah nggak ada. Kita ganti gamma-gamma. Gamma S. S itu pangkat yang U. S min 1. Jadi S min 1 sama dengan 1 min D per 2. Berarti S-nya sama dengan ini plus 1 ya. Jadi gamma 2 minus D per 2. Kemudian ini T. T-nya ini pangkat min 1. Berarti T-nya adalah gamma per 2. Per gamma S plus T. Ini S plus T. Berarti gamma 2. Ini gamma per 2-nya bisa coret sama gamma per 2 yang depan. Sehingga ini jadi, dan gamma 2 itu 1 faktorial ya. 1 faktorial 1, coret aja. Oke, berarti sisanya kita punya setengah. Di pangkat 6 minus D, C square,
gamma 2 minus D per 2 per 4 pi pangkat D per 2 ya. Integral dx delta D per 2 minus 2. Sekarang kita masukkan delta kita itu D kita sama dengan 6 minus epsilon, sehingga semuanya ini menjadi 1/2 6 minus D, di mana D-nya 6 minus epsilon, berarti ini mu pangkat epsilon, C square, gamma, D-nya diganti 6 minus epsilon, sehingga ini jadi 2 minus 3 plus epsilon per 2, jadi min 1 plus epsilon per 2 per 4 pi D per 2, berarti 4 pi pangkat 3 tinggal 4 pi pangkat minus epsilon per 2 ya. Integral dx berarti delta dikali delta pangkat minus epsilon per 2. Yaps. Ini delta tadi itu sama dengan m square plus x 1 min x k square ya. Wait. Oke, sebetulnya benar. Kita satukan pangkatnya yang epsilon per 2. Berarti kan ini jadi minus setengah G square gamma. Oh ya, kita pakai N, gamma N itu sama dengan gamma N plus 1 untuk mengubah ini jadi gamma epsilon per 2. Jadinya plus. Tanya plus atau minus. Sebentar. Ini minus ini ke cancel ya. Minus yang dari sini. Di sini nggak ngeluarin minus. Apa saya ada minus?
Integral p square substitusi. Jadi ini p square-nya ada minus dari turunan ini. Oh ya, saya ingat. Jadi kalau ini dibuat jadi U, ini kan integralnya dari 0 sampai tak hingga ya. Kalau diubah jadi U, maka U-nya itu dari ketika P-nya 0, berarti tak hingga ketika P-nya 0. Ketika P-nya tak hingga, berarti U-nya 0. Berarti kebalikannya. Jadi ini jadi tak hingga sampai 0. Biar ini bisa berlaku, maka minusnya harus ngebalik ini, apa namanya, limit integrasinya. Jadi ini nggak minus. Oke. Problem solved. Ini jadinya minusnya itu berasal dari sini. Jadi itu jadi minus karena ini minus 1 pangkat minus 1 kali gamma minus 1 plus epsilon per 2 sama dengan gamma epsilon per 2 ya. Gamma epsilon per 2 per 4pi pangkat 3 integral dx delta, kemudian ini jadi mu kuadrat, yang ini saya pindah pangkat epsilon per 2 kali 4pi epsilon 4pi mu kuadrat per delta pangkat epsilon per 2. Kemudian ini kalau kita ekspansikan gamma epsilon per 2 juga kalau kita ekspansikan ini jadi sub per epsilon atau 2 per epsilon minus gamma, di mana gammanya ini sum Euler Mussolini constant. Mussolini bentar. Oh, Mascheroni. Euler Mascheroni constant. Jadi gamma epsilon itu seper epsilon minus gamma. Tapi kalau gamma epsilon per 2 ya berarti 2 per epsilon minus gamma. Kemudian ini kita untuk suku yang ini kita ekspansikan juga, ekspansi Taylor. 4 pi mu square per delta pangkat epsilon per 2 ini sama dengan F0. Berarti ini pangkat 0 jadinya 1 ditambah dengan epsilon per 2 dikali ini kita turunkan terhadap epsilon. Ini delta ya. Kita turunkan terhadap epsilon, kita ingat AX diturunkan terhadap X, jadinya adalah AX pangkat LNA ya. Sehingga yang ini jadi 4pi mu kuadrat per delta pangkat 0 pangkat 01 berarti dikali dengan ln A-nya adalah 4pi mu kuadrat per delta aja. Jadi itu kalau ini kalau dikeluarkan integralnya jadi sehingga totalnya semua ini jadi minus setengah C square gamma epsilon per 2 nya saya taruh belakang aja. C square per 4pi pangkat 3 integral dx delta itu kalau dikeluarkan dia jadi 1 plus epsilon per 2 ln 4pi mu square per delta dikali dengan
gamma epsilon per 2-nya, yaitu 2 per epsilon minus gamma. Ini kita kalikan yang belakang. Jadinya ini karena epsilonnya sangat kecil, jadi epsilon kuadratnya kita abaikan. Berarti sisanya 2 per epsilon minus gamma plus ln 4 pi mu square per delta, bukan epsilon kuadrat, bahkan epsilon kita hilangkan, plus epsilon something, epsilon. Ini kali delta, dikeralkan terhadap dx, minus setengah c square per 4 pi pangkat 3. Nah, di sini kita lihat yang diverge itu adalah suku yang ini ya. 2 per epsilon dikali delta, integral delta dikali ini. Karena tadi cuman disuruh mencari yang diverge aja. Show that the divergent part of the corresponding integral for the six-dimensional theory is. Jadi kita hitung yang diverge aja. Jadi minus setengah c square per 4 pi pangkat 3 integral dx delta, deltanya jadi m square plus x 1 minus x k square dikali 2 per epsilon. 2 per epsilon, 2-nya coret, sama ini epsilonnya pindah ke depan. Integralnya kita hitung dari 0 sampai 1, karena Feynman trig memang begitu. Ini 1 per epsilon. K square per 4 pi pangkat 3, integral 0 sampai 1. M square dx, M square plus X minus 1, X K square. Oh, ini dia pakai P, saya pakai K. Ya, tinggal dibalik saja, berarti eksternal momentumnya dia sebutnya P, tapi sama aja. 1 per epsilon, K square per 4 pi pangkat 3. Ini kita hitung untuk yang M square, berarti ya M square ya, M square. Untuk yang sisanya berarti integral 0 sampai 1 dx, K square-nya bisa pindah ke depan. X1 minus X. Jadi X minus X square kita integralkan setengah X minus 1/3 X pangkat 3 dari 0 sampai 1. Jadinya setengah minus, salah, 1 sampai 0 ya. 1 sampai 0, setengah minus 1/3. Setengah minus 1/3, 3 per 6 minus 2 per 6, 1/6. Jadi ini 1/6 K square. Jadi minus 1 epsilon C square per 4 pi pangkat 3 M square plus 1/6 K square. Ya, sesuai yang diinginkan. Ini divergen karena epsilon itu sangat kecil ya. Kalau bahkan bukan sangat kecil. Epsilon itu memang nanti diambil 0. Dan nanti ini kontribusi ini akan hilang ketika kita memberikan counter term action. Okay. Also compute the divergence corresponding to the one particle irreducible one loop graph that gives G to the G cubic koreksi G cubic to the 3-point function. Kalau untuk yang 3-point function dia nanti akan begini ya. Untuk koreksi one loop-nya, karena kita vertex-nya itu cubic, jadi yang mungkin bentuknya kayak gini. Nanti momentumnya P plus K, P plus K aksen. Ini ditegralkannya 2 kali terhadap K dan terhadap
K aksen. Benar tidak? P plus K plus K aksen. Ya, jadi itu nanti caranya sama sebenarnya. Sama kayak tadi. Tinggal apa namanya? Dimasukkan Feynman rule, kemudian diintegralkan. Caranya mirip kayak tadi. Compute the divergence corresponding. Dan kita hanya suruh menghitung yang divergent part ya. Tapi kalau mau menghitung beta fungsinya sebenarnya harus dapetin semua. Kemudian kalau untuk yang one loop divergent, untuk one point function, kalau one point function berarti kita hanya punya satu poin eksternal dan one loop yang mungkin ya yang seperti ini. Ini K. Bentar, itu P juga bisa. Ini P. Jadi nanti isinya adalah loop ini aja. Kalau kita hitung yang ini nanti kontribusinya kita hitung yang ini dulu. Dia akan sama dengan setengah. Ini dari Feynman rules-nya J. Ini pangkat 6 minus D per 2. Integral DDP per 2 pi pangkat D seper B kuadrat plus M kuadrat. Caranya sama persis kayak tadi. Nanti hasilnya akan jadi setengah. Oke, mu pangkat 6 minus 2 per 4 pi pangkat D per 2. Gamma minus 2 plus epsilon per 2 M square. Pangkat D per 2 minus 1. Kita masukkan D-nya sama dengan 6 minus epsilon.
Jadi setengah G mu pangkat mu kuadrat pangkat epsilon per 2 per 4 P pangkat 3 4P pangkat minus epsilon per 2 gamma minus D per 2 plus epsilon per 2 itu nanti pakai gamma function recursion, dia jadi setengah gamma epsilon per 2 ya. Setengah gamma epsilon per 2 M kuadrat pangkat 2 ditambah epsilon. Ya kah? Ditambah epsilon per 2 ya. Dikurangi deh. M kuadrat dikurangi epsilon per 2. Karena ini 3 minus epsilon per 2 minus 1 ya. Kita seperti biasa kumpulkan yang pangkatnya epsilon per 2. Jadinya setengah G minus seperempat G per 4P pangkat 3 gamma epsilon per 2 kita ganti menjadi 2 minus epsilon 2 per epsilon minus gamma kemudian pangkat-pangkatnya yang epsilon per 2 sebelumnya ini ada M pangkat 4 sisanya mu kuadrat 4P mu kuadrat 4P mu kuadrat per M kuadrat pangkat epsilon per 2 dan ini akan sama dengan seperempat G M pangkat 4 per 4P epsilon pangkat 3 2 per epsilon minus gamma jadi 1 plus epsilon per 2 ln 4P mu kuadrat per M kuadrat. Hingga dia jadi seperempat G M pangkat 4 per 4P pangkat 3. Ini sama kayak tadi, jadi 2 per epsilon minus gamma plus ln 4P mu kuadrat 4P mu kuadrat per M kuadrat. Ini suku koreksi untuk yang one point function atau yang tadpole. Untuk yang ini harusnya K-nya bisa kita ambil 0 ya. Untuk yang di dalam sini. Sehingga kalau K-nya diambil 0, maka dia berkontribusi menjadi minus epsilon plus minus gamma plus di sini ada M square. Jadi minus setengah G square per 4P pangkat 3. 4P pangkat 3. M square minus gamma plus ln 4P mu kuadrat ln 4P mu kuadrat per M kuadrat. Karena nanti untuk yang kalau misalkan ini ada K-nya, bisa sih diintegralkan. Tapi kayaknya dia nanti jadi irrelevant.
Ya, karena ada ln per K-nya. Kemudian kalau diekspansikan dia jadi infinite K series, dan seperti yang sudah dijelaskan di lecture-nya, nanti dia jadi irrelevant. Oke, kemudian yang belum kita hitung yang 3-point function. Kalau kita hitung ini juga sama harusnya. Yang K-nya nanti akan menjadikan dia relevan, jadi kita langsung ambil di mana K-nya ini 0 saja, sehingga kita hanya menghitung yang bagian di mana K dan K aksennya kita ambil. Nanti hasilnya satu minus satu positif ini. Benar positif. Kita tulis dulu saja. Untuk yang 3-point function dia catatan saya agak messy. Ini 1/6 G pangkat 3 mu pangkat 3/2 6 minus D per 4 P pangkat D per 2 M square D per 2 minus 3 gamma 3 minus D per 2 per gamma 3. Gamma 3 ini 2 faktorial. Kemudian gamma 3 minus D per 2 ini dia jadi kalau kita ambil D-nya 6 minus epsilon, ini jadi langsung gamma epsilon per 2 ya. Jadi di sini kita punya seper 6. Oke, pangkat 3 ini D-nya kita ambil 6 minus epsilon. Jadi semuanya jadi mu pangkat 3/2 epsilon per 4
Pi pangkat 3, 4Pi pangkat minus epsilon per 2. M kuadrat pangkat minus epsilon per 2 setengah dari gamma 3 dikali gamma epsilon per 2. Oke, kita satukan untuk semua pangkat epsilon per 2. Jadi kita punya 1/12. Q pangkat 3 mu epsilon per 2 mu kuad per 4 pi pangkat 3 mu kuadrat 4 pi mu kuadrat 4 pi mu kuadrat per m kuadrat pangkat epsilon per 2 gamma epsilon per 2. Nah, kita ekspansikan seperti biasa 1/12. Q pangkat 3 mu pangkat epsilon per 2 per 4 pi pangkat 3. Jadi ya seperti biasa tadi lah. Jadinya 2 per epsilon minus gamma plus ln 4 pi mu kuadrat per m kuadrat. Ini untuk yang 3-point function. Oke. Kemudian kita lihat show that the 6-dimensional law of this divergence may be cancelled by introducing the contact term action. Ini seperti ini. Seperti untuk yang counter term action yang awal ini dia setengah G square parsial. Parsial kita ingat kalau di momentum space parsial itu jadi P ya. Sehingga ini itu akan mengcancel suku yang ini. 1/6 P square dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian untuk yang selanjutnya ini dia coba kita ekspansi V double prime atau diturunkan 2 kali terhadap V. Berarti ini kita turunkan 2 kali, jadinya pi square turunkan 2 kali, 2-nya turun, coret setengah, sisa 1 hilang. Jadi M square plus ini kita turunkan 2 kali, jadinya 3 turun, 2 turun, sisa 1 V. Yuk pangkat epsilon per 2 G V. Kalau kita pangkatkan 3 berarti jadinya M pangkat 6 plus 3 M pangkat 4 mu epsilon per 2 G plus 3 M square mu epsilon G square plus mu pangkat 3 epsilon per 2 G pangkat 3 phi pangkat 3. Ini kalau V double prime pangkat 3 karena di sini pangkat 3 ya. Dikali mu pangkat epsilon minus epsilon jadinya mu pangkat minus epsilon M pangkat 6 plus 3 M pangkat 4 mu pangkat minus epsilon per 2G plus 3 M square G square plus mu pangkat epsilon per 2 G pangkat 3 phi pangkat 3. Kemudian yang suku yang ini si 3 ini, wait, ini kenapa ada setengah? Ini ada 6. Kelebihan 2 kali di sini. Akan
berpindah kali, kebanyakan 2 kali. Kalau kali 3 berarti ini jadi setengah. Sekarang di sini nggak ada setengah. Kalau untuk yang pangkat 3, ini dia berkorespondensi dengan ini ya. Ya, kelebihan setengah semua. Oh, enggak. Ini kalau ini pas. Ini 6. Ini 6. Bentar, let's see. Atas tadi ini. Oh, enggak ya. Itu karena jadi kalau kita ingat, misalkan M efektifnya. M efektif atau G-nya aja lah. Jadi nanti ini akan kita pahami sebagai si SCT-nya itu SCT I itu akan sama dengan setengah per epsilon 6 4 pi pangkat 3 G square partial phi square. Nah, ini semua itu kita identifikasi sebagai delta M. Bukan delta M, delta Z3 kalau di sini. Nah, berarti setengahnya emang keluar karena yang akan nge-cancel itu yang ini. Kemudian kalau kita lanjutkan, ini akan menjadi plus Habar per 6 4 pi. Ini ada epsilon. Habar per epsilon 6 4 pi pangkat 3 kali yang ini misal 3 M square G square. Ntar phi-nya kok hilang. Ini yang ini ada phi, yang ini ada phi square ya. Phi square. Nah, ini semua kita identifikasi menjadi delta M. Bentar, ini harus dikali setengah. Dan ini harus dikali 2. Jadi 6. Ini semua kita identifikasi menjadi delta M square. Nah, nanti delta M square-nya ini akan cancel dengan yang ini ya. Yang bagian M square. Karena 6-nya hilang di sini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa nanti dicek kalau dia cancel. Kemudian determine the beta function for the coupling G and show that beta G less than 0. Oke, kita hitung yang untuk G efektif. Jadi di sini kita punya untuk loop-nya ya. Kita punya mu epsilon per 2G untuk loop yang belum dikoreksi. Kemudian kita tambahkan dengan koreksinya. Koreksinya di sini adalah ini mu epsilon per 2
G pangkat 3 dikali dengan si itu H bar per epsilon 64 pi pangkat 3. Ini dari delta G, kemudian ditambah dengan koreksi H bar dikali dengan koreksi one loop-nya. Koreksi one loop-nya kita dapetin dia sama dengan ini semua. Kita substitusikan aja. Harusnya ada yang negatif di sini atau ini harusnya negatif ya. Oh ya ini harusnya negatif kayaknya. Karena di sini ada 3, satunya kontribusinya negatif. Kontribusinya negatif positif. Ya, sepertinya kontribusinya negatif ya. Kalau gitu berarti sini minus dan di sini juga minus. Oke, berarti nanti suku ini hilang oleh ini. Sisanya berarti kita punya minus mu epsilon per 2 G minus H bar G pangkat 3 mu pangkat 3 epsilon per 2 per 12 kali 4 P pangkat 3 dikali dengan minus gamma plus ln 4 P mu square per M square. Atau kalau minus mu epsilon per 2-nya kita keluarkan, sisanya berarti G plus H bar G pangkat 3 per 12 4 Pi pangkat 3 minus gamma plus ln 4 Pi mu square per M square. Ini semua kita identifikasi menjadi G efektif. Dan karena G efektifnya tidak bergantung dengan skala mu yang kita pakai, maka turunan G efektif terhadap mu itu harusnya 0. Kalau kita turunkan, kemudian beta itu definisinya adalah mu parsial G per parsial mu ya. Jadi kalau kita turunkan, di hasilnya mu parsial G per parsial mu. Dan ini beta ditambah dengan turunan mu, turunan dari H bar G pangkat 3 per 12 4 Pi pangkat 3 minus gamma plus ln 4 Pi mu square per M square. Ini harus sama dengan 0. Ini beta ditambah, ini kita pakai Leibniz rule, jadi ini kita turunkan. U aksen berarti mu dikali H bar kali 3 G square per 12 4 Pi pangkat 3
dikali partial G per partial mu dikali minus gamma plus ln 4 pi mu square per m square ditambah dengan mu h per G pangkat 3 per 12 4 pi pangkat 3 yang belakang kita turunkan, ln kita turunkan, dia jadi sub m square per 4 pi mu square dikali dengan turunan itu 2 mu 2 mu. Jadinya mu-nya bisa coret dengan mu ini coret dengan mu ini. Dan ini harus sama dengan 0. Ini kita identifikasi beta juga. Beta plus beta h per G kuadrat per 4 pi pangkat 3 minus gamma plus ln 4 pi mu kuadrat per m kuadrat ditambah dengan h per G pangkat 3 m square per 48 12 4 pi pangkat 4 sama dengan 0. Nah, untuk G yang kecil, ini kita mau nyari beta functionnya ya. Untuk yang G yang kecil, berarti ini bisa kita abaikan. Sisanya berarti ini, B-nya bisa kita keluarkan 1 plus H per G square per 4 pi pangkat 3 minus gamma plus ln 4 pi mu square per m square. Ini harus sama dengan 0. Wait. Jangan dihilangkan sih. Kalau dihilangkan nanti dia betanya 0 jadi. Jadi itu pindah aja, ini pindah ke kanan, terus nanti dibagi dengan ini. Jadi ini sama dengan minus h per G pangkat 3 M square per 12 4 pi pangkat 4. Jadinya betanya sama dengan minus H per G pangkat 3 M kuadrat 12 4 pi pangkat 4 per 1 plus H per G square per 4 pi pangkat 3 minus gamma plus ln 4 pi mu square per m square. Kalau untuk G kecil, ya bisa dilihat ini minus ya. Yang bawah ini nggak mungkin minus. Ini sebenarnya gamanya bisa kita hilangkan, tapi yang bawah ini nggak mungkin minus karena ini G-nya square. Kemudian mu-nya juga square, ln-nya ini ya intinya ini betanya kurang dari 0. Does the theory have a continuum limit in perturbation theory? Nah, karena betanya kurang dari 0, maka ini sama kayak yang dijelaskan di gauge kemarin. Berarti ketika dia menuju infrared, ketika dia menuju ultraviolet, si couplingnya ini akan jadi semakin kecil. Jadi ketika menuju ultraviolet, si teorinya menjadi free dan dia punya continuum limit. Kalau di D pangkat 6, ini mirip yang kayak di non-abelian gauge theory kemarin juga dijelaskan.
Do you expect this to survive non-perturbatively? Enggak, karena kalau di infrared, si betanya ini besar. Berarti dia strongly coupling in infrared. Jadi dia dalam tanda kutip, kalau diekspansi secara perturbatif sebenarnya agak kurang bagus. Ya, itu contoh mencari beta function dari sesuatu menggunakan renormalisasi. Nanti nomor 2 sama 3 bisa dicoba sendiri karena caranya sama. Seru sih untuk menghitungnya sebenarnya. Kita masuk ke nomor 4 saja. Fourier theorem states that ini sama dengan null when n is odd, where A is the photon field and momentum source. It is consequence of charge conjugate invariance. Ini soal di bab 6 ya. In scalar QED, charge conjugation swaps phi and phi bar. How much the photon field A mu transform if the action is to be invariant. Kita ingat SQED itu scalar QED. Kita copy di sini aja ini karena nomor 2 ini ngomongin scalar QED. SA V itu sama dengan integral d dx seperempat f mu nu plus setengah d mu phi star d mu phi plus m square per 2 phi star phi. Oke, good. Dengan f mu nu-nya itu partial mu anu dikurangi partial nu a mu seperti biasa, dan d mu phi-nya itu sama dengan partial mu phi plus ia a mu phi. Nah, sekarang si dia bilang charge conjugation itu swap phi menjadi phi bar. Phi bar ini saya asumsikan dia itu phi star ya. How much the photon field A mu transform if the action is to be invariant. Jadi kalau untuk yang suku ini itu nggak masalah karena kalau kita swap phi dan phi star itu nggak merubah. Jadi yang bermasalah yang sukunya. Coba kita ekspansi d mu phi star d mu phi star berarti partial mu phi star minus I epsilon A mu. Foton itu real ya karena dia tidak bercharge dan juga partikelnya adalah antipartikelnya sendiri. Phi star dikali dengan partial mu phi plus IE A mu phi. Kita kalikan dia jadi partial mu phi square modulus square kemudian plus IE A mu phi dikali partial mu phi dikurangi IE A mu phi star partial mu phi dikali minus I dikali I plus epsilon square A mu square atau A square. Harusnya atas bawah ya, tapi ya sudahlah. Phi square. Ini juga nggak berubah kalau kita phi-nya kita ubah menjadi phi star dan kebalikannya
Yang penting A-nya ini nggak berubah, jadi kita harus ngeset A-nya, A square-nya nggak berubah. Kemudian kalau kita lihat di sini, bentar, ini yang star mana ini? Oh, ini star. Kalau phi-nya kita ubah menjadi phi star, berarti ini jadi dari just conjugation-nya ini ditukar ya. Nah, berarti agar invarian, maka A mu-nya ini harus berubah menjadi minus A mu. Kalau berubah menjadi minus A mu, ya invarian. A square-nya juga nggak berubah. Kemudian F mu-nya juga nggak berubah. Jadi, intinya A mu-nya harus berubah menjadi minus A mu agar si aksinya itu invarian terhadap just conjugation. Prove Huy's theorem in scalar GD using the path integral. View theorem step ini ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini kita bisa pakai word identity. Kalau masih ingat word identity itu bilang bahwa OX sampai X1 sampai OXN itu akan sama dengan O aksen X sampai O aksen XN. Jadi setelah aksinya itu ditransformasikan dengan transformasi yang tidak merubah aksinya, maka correlation function-nya itu harus sama setelah dan sebelum ditransformasikan. Nah, dia bilang bahwa A-nya ini 0 when odd. Ya, sangat jelas ya. Maksudnya, berarti kalau kita ganti, misalkan kita A, X, A, K, N, sama dengan, kalau kita ganti, kan berarti dia jadi minusnya ya. Jadi di sini ada suku minus 1 pangkat N, A, K1, A, K, N. Nah, dan jelas ini nanti akan 0 ketika si N-nya ini odd. 0 if N equal odd. Karena nanti dirinya itu sama dengan minus dirinya ya, dan solusinya hanya mungkin kalau dirinya itu 0. Does really theorem hold for off-shell photon with K mu not equal 0? I think yes, karena sebenarnya nggak bergantung. Maksudnya apakah dia on shell atau off shell. Karena kita nggak pakai apa namanya, nggak pakai kondisi apakah dia on shell atau off shell ketika kita nge-prove teoremnya. Okay, that's it. How to do renormalization using dimensional regularization. Nanti yang ini bisa dicoba sendiri, tidak susah. Yang penting tahu scalar QED apa namanya, Feynman diagramnya kayak gimana. Ini juga sama sebenarnya kayak nomor 1. Ya, that's it.